Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Nurul Umah dari Prodi Manajemen RA7. Saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah agama. Materinya itu tentang keimanan dan ketakwaan, konsep akhlak dalam Islam, dan kerukunan antar umat beragama. Baik, materi yang pertama di sini saya akan menguraikan tentang keimanan dan ketakwaan. Berada dalam surat Al-Baqarah ayat 2-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul adzim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Contohnya yaitu meyakini bahwa Allah selalu mengawasi perbuatan kita meskipun tidak terlihat. Misalkan kita membuat kesalahan dan di sekitar kita tidak ada satu orang pun yang melihat. Meskipun tidak ada orang yang melihat, tetapi Allah selalu melihat perbuatan kita, baik itu keburukan maupun kebaikan kita. Contoh yang kedua, percaya akan adanya hari kiamat dan balasan di akhirat, sehingga dapat memotivasi kita untuk selalu berbuat baik kepada orang dan selalu menjalankan kewajiban. Ayat tadi juga terdapat mendirikan sholat. Sholat yaitu adalah bentuk ibadah yang paling utama dalam Islam, yang merupakan tiang agama. Orang yang bertakwa akan selalu menjaga sholatnya, tidak hanya sekadar melaksanakan secara fisik, tetapi juga dengan penuh kekhusyuan dan kesadaran akan kehadiran Allah. Contohnya melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, tidak mengulurkan waktu untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, berusaha meningkatkan kehusuan dalam sholat dengan memahami makna bacaan sholat, tidak dengan terburu-buru. Pada ayat tadi juga terdapat menginfakkan rezekinya kepada mereka yang kurang mampu. Pentingnya berbagi rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang bertakwa memahami bahwa harta yang mereka miliki adalah amanah dan harus digunakan untuk kebaikan, termasuk adalah membantu sesama. Contohnya, memberikan sedekah kepada fakir miskin atau menyisihkan sebagian rezeki untuk zakat. Jangan berpikiran jika kita berzakat atau sedekah, harta kita akan berkurang. Justru, jika kita bersedekah, harta kita akan dilipat gandakan oleh Allah dan mendapat keberkahan kepada harta yang kita miliki. Materi yang kedua yaitu tentang konsep akhlak dalam Islam yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tadi menegaskan bahwa kita sebagai umat agama Islam dilarang untuk berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan gibah atau menggunjing. Di dalam Islam terdapat larangan berprasangka buruk.
Islam selalu mengajarkan umatnya untuk menghindari prasangka buruk karena berprasangka buruk dapat menimbulkan dosa. Misalkan ada teman kalian yang datang terlambat atau melakukan sesuatu yang tidak biasa. Hindarilah langsung menilai buruk tanpa mengetahui alasan sebenarnya. Berikan kebaikan dan berikan arahan dalam asumsi tersebut. Dalam Islam juga terdapat larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Tidak boleh mencari kesalahan orang lain untuk merendahkan atau memalukannya. Misalkan, ketika kita berbicara, seseorang seharusnya memilih kata-kata yang baik dan tidak menyebutkan aib orang lain, baik itu di media maupun secara langsung. Jika melihat kesalahan seseorang, alih-alih menyebarkannya, lebih baik menasihati secara bijak dan secara pribadi, tidak secara langsung dan tidak berkuar-kuar di depan orang banyak. Dalam Islam juga terdapat larangan ghibah atau menggunjing. Menggunjing diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati, yang menggambarkan betapa menjijikannya perbuatan ini. Misalkan ada seorang yang menggunjing atau menyebarkan aib di belakang kita dan menghina tidak secara langsung. Itu juga termasuk hal yang paling menjijikkan, seperti memakan bangkai saudaranya sendiri yang sudah mati. Ayat tadi juga memberikan bahwa akhlak itu sangat penting untuk menjalin hubungan sosial yang sehat dengan menghindari berprasangka buruk, tidak mencela atau menghina, dan menjauhi ghibah atau menggunjing. Dengan implementasi tersebut, umat Islam dapat membangun masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang dan saling menghormati. Materi yang terakhir yaitu tentang kerukunan antar umat beragama yang terdapat dalam surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallah. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Surah ini terkenal karena mengajarkan toleransi beragama dan pengakuan terhadap perbedaan keyakinan. Terdapat penjelasan dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama, menghormati perbedaan. Ayat tadi menegaskan bahwa setiap individu berhak memilih keyakinan Islam, tidak memaksakan agama kepada siapapun. Toleransi adalah nilai penting yang ditanamkan dalam hubungan antar umat beragama. Yang kedua, toleransi tanpa konfrontasi. Surah ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, tidak perlu ada permusuhan. Perbedaan keyakinan seharusnya tidak menjadi sumber konflik, tetapi diterima dengan saling menghormati. Yang ketiga, prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Prinsip ini adalah landasan toleransi dalam Islam. Setiap orang berhak mempraktekkan keyakinannya tanpa paksaan tekanan dari orang lain. Contoh dari kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, kerjasama sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam diajarkan untuk bekerja sama dengan pemeluk agama yang lain. Dalam kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana, bakti sosial, atau kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Contoh yang kedua, sikap ramah terhadap non-muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan sikap ramah terhadap non-muslim. Misalnya, beliau pernah membantu seorang Yahudi yang sedang sakit, meskipun orang tersebut sering mencelanya atau menghinanya. Contoh yang ketiga, menjaga hak-hak tetangga.
Dalam hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berlaku untuk tetangga dari semua agama. Nah, dari kesimpulan antar umat beragama, yaitu Islam selalu mendorong umatnya untuk hidup rukun dan dengan siapapun tanpa memandang perbedaan agama. Surah Al-Kafirun dan contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW itu menjadi bukti bahwa toleransi adalah ajaran inti dalam Islam untuk saling menghargai perbedaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.